warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ananda semua? Semoga dalam keadaan sehat, tetap semangat ya. Jumpa lagi kita pada pelajaran matematika di kelas 9. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi sebelumnya, yakni bilangan berpangkat pecahan. Tahukah Ananda apa itu bilangan rasional dan irasional? Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B, di mana AB bilangan bulat dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Bilangan rasional merupakan gabungan dari bilangan bulat, bilangan 0, dan pecahan. Contohnya, negatif 5, 1, 0, 15, 3 per 4, negatif 2 per 5, dan seterusnya. Bilangan irasional merupakan bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana AB bilangan bulat dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Contohnya akar 2, akar 3, akar 5, akar 8, dan nilai phi. Bentuk akar. Sewaktu Ananda berada di sekolah dasar, Ananda mungkin pernah mendengar apa itu bentuk akar. Nah, di sini kita akan mengulangi apa itu bentuk akar. Bilangan dalam bentuk akar P yang tidak dapat disajikan dalam bentuk A per B, di mana AB bilangan bulat dan B-nya tidak boleh sama dengan 0, itu disebut sebagai bentuk akar. Contoh dari bentuk akar, siapa yang tahu Ananda? Ya, benar. Akar 2, akar 3, akar 5, akar 8 itu merupakan contoh dari bentuk akar. Sementara akar 9, akar 64, akar 81 per 4 itu bukan merupakan contoh bentuk akar. Selanjutnya, menyederhanakan bentuk akar. Dalam menyederhanakan bentuk akar, ada hal yang perlu Ananda perhatikan, yakni akar A kali B itu sama dengan akar A kali akar B. Sebagai contoh, sederhanakanlah bentuk akar berikut ini. Kita ambil dua saja contohnya ya nak ya, akar 8 dan akar 72. Untuk akar 8, mau kita sederhanakan bentuk akarnya, caranya coba Ananda cari dulu dua bilangan, jika dikalikan dia hasilnya 8. Nah, bilangan itu merupakan bilangan kuadrat dan bilangan asli. Ayo, siapa yang tahu apa tuh bilangannya? Ya, benar. Bilangannya adalah 4 dan 2. Sehingga akar 8 menjadi akar 4 kali 2. Nah, akar 4 kali 2 kita ubah menjadi akar 4 kali akar 2. Seperti ketentuan tadi, akar 4 sama dengan 2, sedangkan akar 2 tetap akar 2, sehingga akar 8 itu sama dengan 2 akar 2. Contoh berikutnya, akar 72. Ananda cari dua bilangan, jika dikalikan dia hasilnya 72, bilangannya itu merupakan bilangan kuadrat dan bilangan asli. Siapa yang tahu bilangannya Ananda? Ya, benar. Bilangannya adalah 36 dan 2. Sehingga akar 72 itu sama dengan akar 36 dikali 2. Kita ubah dia menjadi akar 36 kali akar 2. Akar 36 sama dengan 6, sedangkan akar 2 tetap akar 2, sehingga akar 72 sama dengan 6 akar 2. Untuk contoh yang belum kita bahas, Ananda kerjakan sebagai latihan. Selanjutnya, A pangkat M per N itu sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Ingat ya, pembilang pada pangkat itu merupakan pangkat untuk bilangan pokok atau bilangan yang berada di dalam akar, sedangkan penyebut pada pangkat itu merupakan pangkat untuk akar. Berikutnya, A pangkat negatif M per N sama dengan, karena pangkatnya negatif, maka berubah dia menjadi pecahan menjadi 1 per akar pangkat N dari A pangkat M. Sama ketentuannya tadi ya. Penyebut pada pangkat merupakan pangkat untuk akar, sedangkan pembilang pada pangkat merupakan pangkat untuk bilangan pokok atau bilangan yang berada di dalam akar. Dengan ketentuan, Mn bilangan bulat positif dan A-nya merupakan bilangan real. Contoh, ubahlah bentuk pangkat berikut dalam bentuk akar. Nah, yang pertama, 5 pangkat 1 per 2. Nah,
1 merupakan pembilang pada pangkat, sedangkan 2 merupakan penyebut pada pangkat. Sehingga 5 pangkat 1/2 itu sama dengan akar 5. Ingat ya nak ya, dalam hal ini kalau pangkat untuk akarnya 2 hanya ditulis akar saja. 5 pangkat 1/3 itu sama dengan penyebut pada pangkat kita jadikan sebagai pangkat untuk akar, maka menjadi akar pangkat 3 dari 5. Ingat, kalau dia berpangkat 1 hanya ditulis bilangan pokoknya saja, pangkatnya tidak ditulis. Berikutnya, 5 pangkat 2/3. Penyebut pada pangkat kita letakkan sebagai pangkat untuk akar, sedangkan pembilang pada pangkat itu kita jadikan sebagai pangkat untuk bilangan pokok atau bilangan yang berada di dalam akar. Sehingga 5 pangkat 2/3 menjadi akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2. Selanjutnya, 7 pangkat negatif 1/2. Nah, ini ada pangkat negatif. Kalau pangkat negatif bisa kita ubah menjadi pangkat positif dengan cara kita jadikan dia ke dalam bentuk pecahan. Sehingga 7 pangkat negatif 1/2 itu sama dengan 1/7. 7 pangkat negatif 1/3 sama dengan 1/akar pangkat 3 dari 7. Ingat ya, kalau dia penyebut pada pangkat, kita jadikan sebagai pangkat untuk akar, sedangkan pembilang pada pangkat itu kita jadikan pangkat untuk bilangan pokok atau bilangan yang berada di dalam akar. Karena pangkatnya 1, maka 1 tidak ditulis, yang ditulis adalah bilangan pokoknya saja. 7 pangkat negatif 2/3 itu sama dengan 1/akar pangkat 3 dari 7 pangkat 2. Sama halnya seperti tadi, penyebut pada pangkat kita jadikan pangkat untuk akar, sedangkan pembilang pada pangkat kita jadikan pangkat untuk bilangan pokok atau bilangan yang berada di dalam akar. Nah, untuk contoh yang belum kita bahas, silakan Ananda kerjakan sebagai latihan. Berikutnya, mengubah bentuk akar ke dalam bentuk pangkat. Contohnya, akar 7. Nah, ingat ya, kalau akar 7, kalau akarnya saja berarti pangkatnya itu adalah 2, tapi tidak ditulis. Sehingga akar 7 menjadi 7 pangkat 1/2. Akar pangkat 3 dari 4. Ya, akar pangkat 3 dari 4 berarti itu bentuk pangkatnya menjadi 4 pangkat 1/3. Pada 4 itu ada pangkatnya 1, cuman tidak ditulis, sehingga akar pangkat 3 dari 4 itu sama dengan 4 pangkat 1/3. Berikutnya, akar pangkat 4 dari 6 pangkat 5. Diubah menjadi bentuk pangkat, maka hasilnya 6 pangkat 5/4. Ingat ya nak ya, pangkat untuk bilangan pokok atau bilangan yang berada di dalam akar itu merupakan pembilang pada pangkat, sedangkan pangkat untuk akar merupakan penyebut pada pangkat. 1/akar 3. Nah, ini dalam bentuk pecahan ya, sehingga nanti hasil bentuk pangkatnya merupakan pangkat negatif. Nah, 1/akar 3 itu sama dengan 3 pangkat negatif 1/2. Berikutnya, 1/akar pangkat 4 dari 2 itu sama dengan 2 pangkat negatif 1/4. Nah, untuk soal yang belum kita bahas, silakan Ananda kerjakan sebagai latihan. Mengubah bentuk akar ke dalam bentuk pangkat. Contohnya, akar pangkat 3 dari 3 pangkat 6 itu sama dengan 3 pangkat 6/3. Ingat ya, pangkat untuk bilangan pokok atau bilangan yang berada di dalam akar merupakan pembilang nantinya pada pangkat, sedangkan 3 yang merupakan pangkat untuk akar merupakan penyebut nantinya pada pangkat. Sehingga hasilnya 3 pangkat 6/3. Kita sederhanakan menjadi 3 pangkat 2.
Akar pangkat 3 dari 64, pertama sekali Ananda cari, coba dulu cari bilangan jika kita pangkatkan dengan bilangan lain. Hasilnya 64. Nah, ya benar, bilangannya adalah 2 pangkat 6. Kenapa? Karena 2 pangkat 6 itu sama dengan 64. Nah, 2 pangkat 6 itu kita pangkatkan lagi dengan sepertiga. Ketentuan menyederhanakan pangkat tadi. Berarti sama dengan, ingat pangkat ketemu pangkat, pangkatnya kita kalikan. Nah, hasilnya menjadi 2 pangkat 2. Nah, 2 sebagai pangkat di sini diperoleh dari 6 dikali 1/3. Maka hasilnya 2 pangkat 2. Berikutnya, akar pangkat 3 dari A pangkat 6, B pangkat 9, itu dapat kita ubah ke dalam bentuk pangkat menjadi A pangkat 6, B pangkat 9, pangkat dia dengan 1/3. Karena dia akar pangkat 3 dari A pangkat 6, B pangkat 9. Sehingga kita sederhanakan lagi. Ingat pangkat ketemu pangkat. Pangkatnya kita kalikan, maka menjadi A pangkat 6 kali 1/3 sama dengan A pangkat 2. B pangkat 9 kali 1/3 sama dengan B pangkat 3. Maka hasil akhirnya adalah A pangkat 2, B pangkat 3. Berikutnya, akar pangkat 4 dari 625 per 256. Sama halnya tadi, Ananda cari bilangan, jika dipangkatkan bilangan itu hasilnya 625. Dan Ananda cari lagi bilangan, jika dipangkatkan bilangan tersebut hasilnya 256. Nah, mana bilangannya? Ya, untuk 625 itu sama dengan 5 pangkat 4. Untuk 256 itu sama dengan 2 pangkat 8. Jangan lupa semuanya dipangkatkan dengan 1/4. Nah, pangkat ketemu pangkat kita kalikan sehingga menjadi 5 pangkat 4 kali 1/4 dapatnya 5. 2 pangkat 8 kali 1/4 sama dengan 2 pangkat 2. Maka hasil akhir dari akar pangkat 4 dari 625 per 256 sama dengan 5/2 pangkat 2. Nah, untuk soal yang belum ada jawabannya, silakan Ananda kerjakan sebagai latihan. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.